Oke, baik. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Torang Sihotang, sarjana hukum, dan basic saya adalah seorang lawyer, dan saya adalah lulusan Fakultas Hukum dari Universitas HKBP Nomensen, dan saat ini bekerja di kantor law firm, dan saat ini saya menangani beberapa perkara. Dan di dalam organisasi ABI, saya selaku bendahara umum DPP LBH. Jadi oleh karena itu, dengan ini kami mengatasnamakan ABI boleh hadir tempat ini atas undangannya. Saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya saat ini. Saya pernah juga berorganisasi di PPGI, Perhimpunan Pemuda Gereja Indonesia, di bidang hukum juga. Dan kita juga itu bergerak di bidang sosial dan juga di bidang kerohanian juga ada juga di sana. Kalau untuk masa kuliah saya untuk organisasi kurang ya, cuman saya lebih aktifnya itu di bidang olahraga seperti futsal sama badminton, sehingga karena sering kita main futsal itu sehingga mata kuliah itu sering ketinggalan gitu loh. Oke, saya kebetulan kelahiran 89 ya. Saat ini umur saya 35 tahun di bulan Oktober nanti. Saya kebetulan lahir di Purworejo, Jawa Tengah. Kebetulan orang tua saya, ibu saya itu Jawa, bapak saya Batak. Kalau untuk saya melihat, pandangan saya adalah selama Presiden Jokowi memimpin 10 tahun itu, tingkat kepuasan masyarakat jika dilihat dari berita terakhir itu kurang lebih 75,6% ya. Tetapi kalau menurut saya secara pribadi, saya cukup puas dengan kinerja Jokowi selama 10 tahun. Kenapa? Karena saya juga di tahun 2024 awal Presiden Jokowi itu maju sebagai calon presiden, saya adalah salah satu ikut terlibat di Projo waktu itu di Medan untuk mendukung beliau. Oleh karena itu, ternyata kita lihat selama perjalanannya memimpin Indonesia itu cukup memuaskan, apalagi di daerah Indonesia Timur ya, apalagi di daerah Papua itu pembangunannya cukup pesat, daerah Indonesia Timur. Seperti di NTT membangun waduk, jalan, dan juga infrastrukturnya cukup luar biasa. Oleh karena itu, kepuasan menurut saya secara pribadi, saya cukup puas dengan kinerja Jokowi, dan sudah sepatutnya Jokowi itu disebut pahlawan Indonesia lah untuk bidang infrastruktur. Oke, kalau untuk UMKM memang saya lihat Presiden Jokowi cukup konsen ya untuk bidang UMKM, di mana beliau untuk mengurus perizinannya itu cukup dipermudah melalui Kementerian Investasi, yaitu bahwasanya untuk mengurus perizinan itu hanya untuk melalui sistem OSS terintegrasi ke dinas dan ke lembaga negara lainnya. Oleh karena itu hanya cukup satu pintu. Oleh karena itu mempermudah ya para pelaku usaha, terlebih UMKM. Oleh karena itu ya saya melihat ya cukup bagus sih ya, begitu meningkatnya UMKM di masa pemerintahan Joko Widodo. Kalau menurut pandangan saya, sebagai saya bernaung di dalam organisasi ABI, kalau menurut kami itu ABI itu tegak lurus ya, dan kita melihat juga pemimpinan Jokowi ini cukup positif. Cuman ada perlu digarisbawahi, apalagi ABI itu berdiri atas 100 lawyer ya. Ketika kita melihat kinerja Bapak Presiden itu di bagian infrastruktur pembangunan UMKM itu cukup pesat, tetapi di bidang hukum itu cukup rendah penilaian kami ya, karena kami menilai bahwasanya penegakan hukum di Indonesia itu kurang begitu concern yang dilakukan di dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Kalau kita melihat bahwasanya di bawah Presiden itu kan ada beberapa menterinya ya, ada Menko Polhukam, ada Menteri Hukum dan HAM. Harusnya menteri-menteri ini harus bisa dimanfaatkan sedemikian rupa, apalagi Menteri Menkumhamnya, Menko Polhukamnya itu harusnya sih lebih genjot lagi, terlebih untuk di penegakan hukumnya. Kalau kita lihat sih, kalau menurut saya seorang orang hukum melihat penegakan hukum di bawah pemerintahan Jokowi masih kurang. Harapan kami juga di pemerintahan yang akan datang Prabowo Gibran, supaya di semua lini yaitu merata, walaupun nanti ada satu menjadi skala prioritas di bidang manapun, tetapi di bidang hukum ini
tolong jangan diabaikan. Karena negara kita adalah negara hukum. Oleh karena itu penegakan hukum itu harus dilakukan dengan seadil-adilnya. Pesan saya ya, pertama saya mengucapkan banyak terima kasih ya sebagai warga negara Indonesia, karena di bawah pemerintahan beliau untuk di bidang sosial, untuk di bidang infrastruktur dan juga UMKM itu begitu luar biasa. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Doa kami seluruh masyarakat Indonesia, terlebihnya ABI, semoga Pak Presiden Jokowi setelah nanti sudah selesai menjabat, semoga sehat selalu, panjang umur, dan teruslah terlibat di dalam pemerintahan yang akan datang sebagai saran dan masukan untuk membangun bangsa ini bersama-sama.